Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan kita semua. Perkenalkan, saya Kristantia Putri Saragi dengan NIM 199200060, mahasiswa kelas 04, mata kuliah PL 1202, Teknik Presentasi dan Komunikasi, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai analisis keadaan dan kondisi wilayah area pedestrian Jalan Ring Road Gagak Hitam, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, seperti yang bisa dilihat pada poster ini merupakan peta lokasi wilayah observasi saya, yaitu Jalan Ring Road Gagak Hitam yang terletak di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, yang perlu diketahui, daerah Ring Road ini sendiri merupakan salah satu pusat komersial di Kota Medan, di mana terdapat berbagai aktivitas merupakan pusat berbagai aktivitas seperti aktivitas bisnis, kuliner, hiburan bagi masyarakat Kota Medan, serta difasilitasi dengan sarana dan prasarana seperti tersedianya mal, kafe, restoran, tempat berolahraga, dan toko bangunan untuk mewujudkan kelancaran aktivitas sosial bermasyarakat tersebut. Nah, dalam menganalisis kondisi area pedestrian pada Jalan Ring Road, saya mengambil Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 sebagai landasan hukumnya dengan memfokuskan pada 3 pasal. Yang pertama itu pasal 1 ayat 2 dengan bunyi, jaringan pejalan kaki adalah arus pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki, serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan atau fasilitas pergantian moda. Yang kedua itu pada pasal yang keempat, fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 huruf A, yaitu untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Dan pada pasal yang ke-16, perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana serta sarana jaringan pejalan kaki dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat. Nah, kita akan berangkat pada analisis dan kondisi dan permasalahan yang terdapat pada area pedestrian di Jalan Road Gagak Hitam. Nah, menurut pengertiannya sendiri, area pedestrian itu merupakan suatu jalur pejalan kaki yang posisinya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki. Nah, dari definisi dan landasan hukum tadi, saya menyimpulkan bahwa terdapat dua komponen utama yang harus dimiliki suatu daerah pedestrian begitu. Yang pertama itu daerah pedestrian tersebut harus bisa menjadi fasilitas bagi masyarakatnya sebagai sarana perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, tanpa harus menggunakan transportasi atau kendaraan bermotor. Yang kedua, daerah pedestrian itu sendiri harus bisa dijaga kondisinya tetap ideal tanpa mengalami kerusakan ataupun kondisinya yang kotor dan semacamnya. Nah, dan sayangnya kedua komponen penting yang saya bilang tadi tidak terdapat pada area pedestrian di daerah Ring Road yang notabene-nya merupakan wilayah pusat komersial bisnis yang banyak didatangi oleh masyarakat Kota Medan. Seperti pada gambar masih terdapat banyak kubangan air, sampah berserakan, serta tanaman liar yang tumbuh di daerah pedestrian Jalan Ring Road sendiri. Dan yang kedua juga ternyata masih terdapat beberapa tempat di ruas jalan di Ring Road itu sendiri yang belum memiliki daerah pedestrian yang layak. Dan bahkan belum memiliki daerah pedestrian itu sendiri. Maka dari itu saya melihat bahwa jika daerah pedestrian ideal pada daerah yang dapat terwujud akan dapat memaksimalkan potensi wilayah tersebut. Nah, ini saya ada mencantumkan 3D model. Saya mengusulkan untuk dibangunnya daerah pedestrian khusus di Jalan Ring Road, serta mungkin bisa ditambahkan beberapa fasilitas seperti lampu pejalan untuk membantu pejalan kaki melihat keadaan sekitar pada saat malam hari. Nah, potensi-potensi wilayah tadi juga didukung untuk menata wilayah Ring Road agar bisa dipandang menjadi lebih elok dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Nah, untuk mewujudkan kepada kondisi ideal tersebut dan mengembangkan potensi wilayah Ring Road, saya mengajukan 3 solusi. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan area pedestrian secara berkala. Seperti yang dikatakan pada pasal 16 tadi, untuk mewujudkan idealnya kondisi ini,
diperlukan hubungan timbal balik, hubungan timbal balik antara masyarakat sendiri dan pemerintah untuk tetap saling menjaga kebersihan dan kelayakan daerah pedestrian tersebut. Nah, yang kedua itu membangun daerah pedestrian khusus dengan fasilitas pendukung yang memadai seperti 3D model yang saya sarankan tadi. Dan yang ketiga itu memperhatikan jarak aman antara area pejalan kaki dan kendaraan. Maksudnya jarak aman ini supaya daerah pedestrian tetap menyisihkan batas yang aman bagi pejalan kaki agar mengurangi tingkat keselamatan dari diserempet motor dan jenis-jenis kecelakaan lainnya. Nah, mungkin sekian presentasi dan pemaparan solusi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan dan tutur kata saya. Saya ucapkan terima kasih.